dan kami pun seperti itu. Ketika ada pihak-pihak yang masuk, menguasai, mengambil sesuatu di atas lahan perkebunan, ya kami juga laporkan kepada pihak kepolisian. Karena kita kan negara hukum, nggak bisa kalau kita mau perang-perangan di lapangan pun boleh, tapi kan nggak begitu caranya dan tidak baik juga. Kami laporkan, kami berharap juga seandainya merasa ada yang kami ambil tanpa melalui proses yang benar, silakan aja gugat ke pengadilan. Seperti itu, saya tegaskan kembali, silakan gugat ke pengadilan, karena kami merasa bahwa perolehan kami benar dan kami faktanya sudah menguasai dari tahun 80-an. Kenapa ujuk-ujuknya baru hari ini ada yang mengklaim bahwa lahan orang tuanya diambil? Begitu. Kemudian di dalam pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan kita punya izin usaha. Kita perlihatkan, tapi kami tidak bisa menyerahkan. Kalau hanya diperlihatkan, apakah ada izin usaha hari ini sudah OSS Pak, dan itu update. Perizinan berusaha berbasis resiko juga ada. Dan di dalam pertemuan itu kita dinyatakan tidak membayar pajak, tidak ada kontribusi. Kita bilang kita bayar pajak Pak, bayar pajak, tapi tidak kepada pemerintah kecamatan. Pajak kita pajak perkebunan, itu dibayar ke KPP Pratama Pak. Dan ini kita lampirkan juga Pak. Nanti akan diserahkan ini. Setiap tahun kita bayar, bukan tidak kita bayar. Maka ironis ketika kita bayar juga dikatakan kita mafia tanah. Gitu. Persoalan ada kekurangan, oke, kita akui ada kekurangan. Mungkin kita ada tidak lapor segala macam kelas kebun. Dan itu kita kita terima dan nanti menjadi masukan bagi kami kepada klien kami, kepada perusahaan untuk ikut peraturan, urus kelas kebunnya, buat laporan semesternya, urus HGU-nya, itu akan kami desak gitu. Tapi bukan persoalannya kan bukan berarti nggak ada HGU kemudian kita langsung dikatakan mafia. Saya umpamakan begini Pak, kita punya rumah, suratnya belum SHM, masih SKT, sudah bangun rumah kita ini, sudah kita tempati. Apakah boleh karena kita belum SHM dengan hanya SKT datang orang bilang kau tidak berhak atas rumah itu karena belum SHM, dan orang lain masuk menempati rumah kita, boleh enggak? Saya rasa tidak boleh Pak. Tapi hari ini pula yang kami alami. Kebun kita karena nggak ada HGU, masuk masyarakatnya, mau apapun ceritanya itu kan nggak boleh. Nah, korbannya siapa? Korbannya selain kita sudah pasti, tapi kan pekerja kita juga masyarakat setempat Pak, yang perlu juga dikasih makan. Hari ini kami masih berupaya menggaji, memberi upah pada pekerja-pekerja kami. Tetapi mau sampai kapan ini berlangsung, kami tidak bisa panen, tidak bisa menjalankan kegiatan usaha. Tapi di akhir tahun nanti kami juga akan harus bayar pajak juga. Nah hari ini masyarakat pekerja kita juga sudah mulai gerah. Nah khawatirnya nanti kan akan terjadi konflik sosial. Kami juga tidak mau, makanya kami mengambil langkah hukum dengan mencoba melaporkan ini kepada pihak kepolisian. Kami hormati hukum, kami harap masyarakat juga menghormati hukum. Kira-kira seperti itulah penyampaian awal kami untuk pertemuan hari ini. Waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada kami ucapkan terima kasih pimpinan dan kembalikan kepada pimpinan. Izin pimpinan bisa sedikit supaya masih ingat nanti kalau masuk kata dari moderator lupa pula jadinya. Silakan. Tadi sudah disenggol, ditegaskan bahwa PT Jaya Baru memang tidak punya HGU. Oke. Yang ada dimiliki adalah izin usaha perkebunan YB. Pertanyaan saya, dasar penguasaan atau pemahaman dari pengalaman saya ketahui, artinya apakah Jaya Baru Pratama hanya mengantongi nama-nama SKT? Apakah dari sejumlah SKT dengan luasan 300 hektar itu atas nama Pak Herman? Nah, ini coba diklarifikasi.
Apakah banyak nama, ratusan nama, atau hanya satu orang, Herman? Baik. Karena hari ini semalam ketua dan sekretaris sudah diminta klarifikasinya di Polres Asahan. Ya, sudah diminta klarifikasinya. Kemudian keterangan-keterangan sudah diberikan oleh sekretaris dan ketua. Maka saya ingin di kesempatan hari ini, apakah memang Jaya Baru itu mengantongi sejumlah SKT dengan nama satu orang Herman atau nama-nama yang lain? Terima kasih. Baik, kami tanggapi. SKT kita ada banyak, Pak. Karena SKT kan nggak mungkin juga satu untuk luasan usaha yang luas arealnya. Itu namanya atas nama PT Jaya Baru Pertama, SKT kita. Begitu ya, Pak? Ada atas nama orang lain lagi. Ada PT. atas nama mungkin pemegang saham atau komisaris, ada atas nama pribadinya, tetapi itu merupakan aset dari perseroan. Gitu. Kok bisa gitu? Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Jadi sekilas bisa kita tangkap bahwa sebenarnya yang terjadi adalah ada dua sebenarnya. Yang pertama terkait sengketa kepemilikan hak. Jadi mungkin ini kan bisa diselesaikan. Jadi makanya tadi di awal saya sampaikan terhadap kelompok tani atau masyarakat yang memiliki SKT, tolong itu dilengkapi. Jadi ini kan bisa jadi bahan untuk klarifikasi terhadap SKT yang dimiliki juga oleh pihak PT Jaya Baru. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin terkait legalitas dari perkebunan PT Jaya Baru. Dan ini mungkin prosesnya saya kurang tahu sampai di mana, apakah sudah berproses atau belum. Mungkin nanti dari pimpinan bisa dijelaskan. Tapi di sini mungkin saya akan mohon tanggapan dari pihak Polres ya. Tadi ada di singgung-singgung bahwa ini sudah masuk ke ranah kepolisian sebenarnya ya. Jadi mungkin dari pihak Polres perwakilan bisa sedikit menjelaskan kepada kami terkait permasalahan yang sudah masuk ke ranah Polres. Mungkin dari Pak teman ya yang mau nyampaikan. Ya, silakan Pak. Baik, selamat siang ya kepada seluruh bapak-bapak dan ibu yang hadir di ruangan ini. Sedikit kami jelaskan, kami dari unit Tipiter Polres Asahan ada menerima laporan pengaduan yang mana atas nama pelapornya Herman selaku Direktur PT Jaya Baru Pratama. Yang terlapor dalam hal ini adalah kelompok tani karya tani, yang mana inti dari laporannya yakni dugaan tindak pidana secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan milik PT Jaya Baru, yang mana laporan tersebut tertanggal 9 Oktober 2024. Maka atas dasar laporan pengaduan tersebut kami melakukan penyelidikan dan sudah ada beberapa kami lakukan wawancara baik dari pihak PT Perkebunan maupun dari pihak kelompok masyarakat, yang mana pada intinya negara kita ini juga adalah negara hukum dan kami dapat melakukan proses penyelidikan berdasarkan laporan terkait apa mungkin yang dugaan yang dilaporkan PT Jaya Baru kami tanggapi. Begitu juga nanti kalaupun ada dari pihak kelompok tani terkait dugaan tindak pidana apapun yang hendak dilaporkan, silahkan laporkan kepada kami. Jadi itulah dasar kami nanti untuk melakukan proses penyelidikan, yang mana pada intinya kami dari pihak kepolisian baik dari Polres maupun dari Polsek berharap banyak dan bermohon supaya tidak ada sengketa ataupun sampai dengan ada pidana baru seperti penganiayaan ataupun yang lainnya. Itu harapan besar kami
terkait permasalahan yang ada di PT Jaya Baru agar diselesaikan secara baik-baik, kekeluargaan atau melalui proses jalur hukum. Silakan kalau bila ada temuan-temuannya laporkan kepada kami, baik juga dari PT Jaya Baru. Itu sih besar harapan kami supaya tidak ada konflik sengketa yang mungkin akan semakin meluas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi pada intinya kalau Polres ada pengaduan masalah pasti akan ditindaklanjuti. Jadi di sini kami menyampaikan juga mohon di lapangan jangan terjadi dulu istilahnya kegiatan-kegiatan yang akan menimbulkan justru jadi permasalahan pidana. Karena ini kan masalah tanah ini kan dia masih dalam lingkup perdata. Jadi mohon diselesaikan dulu proses kalau tadi kan tentang sengketa kepemilikan, tolong diselesaikan. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ya itu lebih bagus. Makanya tadi ya mungkin kalau memang ada SKT dari pihak kelompok tani bisa dibicarakan kepada pihak PT Jaya Baru. Jadi kan inti mediasi kita ini kan mencari kesepakatan, titik temu. Jadi kita pemerintah daerah juga tidak bisa menyatakan pihak A bersalah, menyatakan pihak B bersalah. Jadi disinilah wadahnya untuk kita pihak kelompok tani maupun pihak PT Jaya Baru, ya silahkan saling menerima lah. Kalau memang ada data SKT dari masyarakat, coba ditujukan ke pihak PT Jaya Baru. Kalau memang itu tidak bagian dari ganti rugi yang telah dilakukan sebelumnya, ya ini tolong dibicarakan dulu kedua belah pihak bagaimana penyelesaiannya. Tapi kalau memang konflik kepemilikan ini tidak bisa diambil mufakat dari dalam mediasi, ya betul tadi kata Pak Perwakilan Polres, ada jalur pengadilan, silahkan tuntut pengadilan. Jadi itulah mungkin yang bisa kita sampaikan. Jadi terkait legalitas yang belum dimiliki, mungkin dari perizinan ada yang mau menanggapi tentang legalitas perkebunan, prosesnya bagaimana untuk perusahaan perkebunan ini memiliki legalitas. Ada Pak dari perizinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Munandar. Sehari-hari saya bekerja sebagai penata perizinan Ahmadiyah. Dulu saya sebelum fungsional penyetaraan sebagai kabit pendataan. Jadi informasi yang kami peroleh dari bagian data tadi bahwa untuk PT Jaya Baru pertama ini pernah mengurus izin lokasi dan telah terbit dengan keputusan Bupati Asahan nomor 278 Kapen 2011 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit PT Jaya Baru pertama. Di sini yang diberikan izin lokasi kepada PT Jaya Baru pertama yang berkedudukan di Medan atas tanah seluas lebih kurang 204 hektar di Desa Sukamakmur, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan. Kemudian ada satu lagi legalitas yang diurus ke perizinan juga sudah dikeluarkan, yaitu keputusan Bupati Asahan nomor 503 garing UB garing BPPPN garing 1173 garing 9 tahun 2011 tentang izin usaha perkebunan untuk budidaya atau IUB atas nama pemilik Okto Julius Direktur Utama. Ini jenis tanaman kelapa sawit dengan luas areal yang terdaftar di izin ini yaitu 204 hektar.
untuk izin usaha ini sama izin lokasi memang berlaku selama kegiatan usaha, tidak ada perubahan kedudukan perusahaan ataupun kuasaan. Tadi kami coba cek di OSS ketepatan untuk akun PTSP-nya masih ada crash, masih ada masalah, belum bisa kita download. Tapi tadi Bapak bilang ada izin dan terdaftar di OSS. Memang ini harusnya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, izin ini tetap berlaku sih, tapi tetap harus diupdate melalui OSS. Mungkin dari itu PTSP dapat menyampaikan. Sedangkan untuk masalah HGU itu bukan ranahnya dari Dinas PM PTSP. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Berarti IUP-nya tadi masih berlaku ya, nggak ada masalah. Masih berlaku. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku, hanya perlu diupdate di OSS. Terima kasih dari perizinan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi tadi kalau dibilang awal bahwa itu ada masa berlakunya, sementara secara peraturan bahwa IUB itu tetap berlaku selama usaha masih berjalan. Cuma dengan berlakunya undang-undang kita yang baru, pihak perkebunan harus melakukan updating melalui sistem OSS. Jadi ini mungkin perlu kita pahami juga bersama dari pihak kelompok tani bahwa pihak PT Baru juga sudah melakukan tahap untuk legalitas dari perusahaannya. Jadi kalau saya kaji dan kita dengar tadi, memang mungkin kesimpulannya itu Pak, dua tadi ya, tentang hak kepemilikan dan juga tentang legalitas. Jadi mungkin kita sama-sama sudah dengar lah ini. Jadi kami mohon dari pihak apa juga nanti sampaikanlah data ke kami pemerintah daerah supaya kami juga bisa memediasi kembali terhadap hak-hak masyarakat yang ada di dalam TJ Baru. Mungkin ada tanggapan lagi dari Pak Hukum? Ya, terima kasih pimpinan. Artinya semakin terang. Saya juga berterima kasih dengan mediasi hari ini. Kita coba pelan-pelan memahami beberapa poin-poin penting. Tetapi sesungguhnya ini juga membuka tabir dari keberadaan atau kelemahan dari perusahaan. Kita harus jujur di sini. Ya. Tadi kuasa hukum senggol, benar banyak nama ya, banyak nama SKT. Dan disebut tadi masuk dalam persero nama-nama itu. Pemahaman saya, kalau memang banyak, itu tentunya kita akan menggali lebih dalam. Izin kepada mediator untuk mengkaji lebih dalam. Bisakah dibuktikan bahwa banyaknya nama itu masuk dalam korporasi persero? Nah, kalau tidak, inilah yang namanya disebut indikasi mafia tanah. Kalau hanya 5 orangnya pula sebagai persero, sementara SKT itu ada ratusan, nah ini indikator pimpinan. Jadi mohon kepada dari mediasi ini kita sudah mulai buka tabir bahwa kalau memang disebut persero, kalau ada 100 nama di situ berarti 100 nama adalah anggota persero. Dia harus tercatat di dalam persero itu. Tapi kalau hanya nama Herman, nama si B, si C hanya berjumlah 4-5 orang, inilah indikator dan inilah yang harus menjadi semangat reforma agraria itu untuk dilaporkan. Jadi peluang kami juga melaporkan memang ada. Terima kasih kepada Kanitiviter yang juga sudah membuka diri bila mana memang kami menemukan ada indikasi-indikasi itu. Kalau ketua kelompok tani memang sudah diambil klarifikasinya, beliau sudah memberikan keterangan, mungkin bisa juga berlanjut dan sebagainya. Mudah-mudahan ketua kelompok tani siap untuk memberikan keterangan-keterangan berikutnya. Kemudian lagi pimpinan, saya coba untuk membuka diri dalam arti kata begini. Ada tadi saran dari pimpinan menyebutkan kalau bisa janganlah keluar atau jangan melakukan tindakan pidana yang istilahnya mengganggu perusahaan. Ya kita atensi, kita apresiasi tentang itu. Nanti saya coba sebagai kuasa hukum untuk mengingatkan kelompok untuk tidak melakukan tindak pidana. Karena dari semalam waktu di Polres ada beberapa video
ada beberapa gambar yang menunjukkan aktivitas pengambilan buah tandan sawit milik PT Jaya. Itu kita akui, tanaman itu milik PT Jaya. Tapi ketua kelompok membantah bahwa adapun gambar dan video tentang aktivitas itu bukanlah anggota kelompok taninya. Memang nanti walaupun nanti bisa berpengaruh lagi dari apa yang menjadi maksud perjuangan dari kelompok tani ini. Kalau untuk memberikan nanti pandangan, saya akan coba pimpinan agar tidak, kalau memang mediasi ini nanti bisa mengarah kepada satu kesimpulan, kesepakatan untuk tidak mengganggu. Tetapi saya sebagai kuasa hukum memang melihat ini lebih seru memang, lebih seru secara ini ya, secara administrasinya ya, bahwa PT Jaya Baru banyak sekali kelemahan yang saya dengar hari ini. Belum lagi nanti saya dengar dari sumber-sumber saya. Nah, jadi oleh karena itu pimpinan, poin yang ingin saya sampaikan adalah kalau memang pimpinan di dalam mediasi ini bisa membuka akses informasi seluas-luasnya sehingga mediasi ini bisa mengantarkan kerukunan, saya berterima kasih. Terima kasih pimpinan. Izin bisa tambah. Terima kasih Pak. Izin menambahkan pimpinan Dari mana Pak? dari kelompok tani. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ali Muda Lubis, anggota kelompok tani karya Desa Sukamana. Yang kami hormati mediator, kemudian dari pihak Polres, begitu juga TNI dan pemerintah Kabupaten Asahan. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan penjelasan dari kuasa hukum kami, begitu juga kuasa hukum dari pihak PT Jaya Baru. Jadi selama ini memang pernah terjadi mediasi di kantor camat yang dihadiri oleh kuasa hukum tanpa dihadiri oleh direktur, yang sampai sekarang direktur saya pun belum nampak wajahnya. Apakah di ruangan ini memang ada virus, kita tidak tahu, makanya beliau selalu pakai masker. Karena saya memang lagi kurang sehat. Oh, kurang sehat, ya itu dia tadi, karena kami pun pengen melihat wajah juga kan, pengen kenal juga dengan Bapak. Namanya Sampo. Oke. Kemudian dari kami tadi, dari pihak perizinan mengenai izin, dan sudah dijelaskan tadi, banyak pelanggaran-pelanggaran. Kemudian waktu RDP di kantor DPRD Kabupaten Asahan, pada saat itu tempat kami mengadu yang paling enak adalah perwakilan kami di DPR. Pada saat itu PT Jaya Baru kenapa tidak hadir? Kenapa harus sekarang hadir? Iya kan? Kami mengadu ke tempat perwakilan kami yang kami pilih, kami dudukkan di DPRD Kabupaten Asahan. Pada saat itu ada banyak rekomendasi-rekomendasi dihadiri oleh BPN. Pada saat itu BPN mengatakan lahan yang pernah diukur oleh BPN 284 hektar, bukan 204 hektar. Videonya ada sama kami. 204 hektar. 204 hektar. 204. Diakui 284. Yang diakui Yang diakui 284. yang diukur Dan sekarang di lapangan pun, kalau kita kembali turun ke lapangan bukan 200 hektar lahan tersebut. Ayo kita sama-sama ke lapangan. Jadi yang pelanggaran-pelanggaran seperti ini, kami kelompok tani disuruh untuk diam, kemudian apa? Tetapi pihak perusahaan dibiarkan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ini kan lucu. Kalau menurut saya ini lucu gitu. Kemudian mengenai izin, apakah memang sedangkan HGU itu aja Pak perizinan ada batas waktu? Kenapa IUP itu tidak ada batas waktu? Kalau sekiranya tidak ada batas waktu, udah lucu sebuah izin IUP tersebut tidak ada batas waktunya. Kemudian sejak tahun 1984 sebelum izin-izin tersebut, apa yang digunakan cara mereka untuk berada di lahan tersebut? Memang tadi dipermasalahkan oleh kuasa hukum dari pihak Jaya Baru, kenapa sekarang baru digugat? Sejak 84 kok senyap-senyap aja? Karena setelah kita kumpulkan data, baru sekarang setelah terkumpul baru kita menggugat. Kemudian tadi pihak kuasa hukum menyampaikan tidak pengen
ada kegiatan perang-perangan di lapangan. Seolah-olah kuasa hukum perusahaan sudah mengkoordinir ini, mungkin diduga, patut saya duga, mungkin karyawan apakah mau sudah di briefing, didoktrin untuk adu fisik dengan kita kan? Dari bahasa tadi, kita tidak ingin perang-perangan, tes power pun di lapangan tidak masalah, tapi kita kembali ke hukum. Ini kan lucu sebenarnya. Jadi itu kami pimpinan. Kami dari masyarakat yang ada di sekitar situ, di kelompok tani ini ada 5 desa yang tergabung. Desa Utapadang, Desa Bandar Pasir Mandoge, Desa Sukamakmur, Desa Siongkang, Desa Lestari. Jadi itulah kami yang tergabung di kelompok tani tersebut. Jadi kalau sebelum bisa perusahaan membuktikan dan pemerintah mengakui kepemilikan atas lahan dan hak-hak menguasai lahan, ya kami akan tetap berada di lapangan tersebut. Artinya kami butuh ketegasan dari pemerintah pimpinan. Hari ini pihak BPN pun tidak dihadirkan. Kami pun pengen mendengarkan sebenarnya apa keterangan dari pihak BPN. Karena waktu di RDP di kantor DPRD Kabupaten Asahan, PT Jaya Baru pernah mengajukan HGU tahun 2011. Ini sekarang tahun 2024. Masa 13 tahun tidak kelar-kelar pengajuan HGU tersebut? Bahkan di lapangan, perlu kami sampaikan kepada pimpinan, perusahaan ini membuat patok-patok dengan nama BPN. Ada bukti, foto, dan video patok-patok tersebut gitu. Kita menginginkan dari pemerintah, bolehkah sebuah perusahaan yang belum tersertifikasi membuat patok-patok berdasarkan sebuah lembaga yang diakui oleh negara, lembaga BPN? Banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang ingin kami sampaikan, tapi berhubung waktu kita sangat sempit di hari Jumat, maka sampai di sini dulu. Terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah beberapa hari ini memeriksa ketua kami. Terima kasih Komandan. Artinya mudah-mudahan pihak kepolisian dan juga pihak TNI tetaplah berada di tengah. Itu yang kami inginkan. Ya kan? Demikian. Pimpinan. Terima kasih Pak. Ada permohonan lagi? Ada. Ya. Izin pimpinan izin menanggapi. Ini mungkin keterbatasan pemahaman ini pimpinan dari Pak Ali Muda. Baik, tapi mengenai RDP, benar ada undangan RDP. Tapi persoalannya kami menerima surat di penghujung, Pak. Kita, Pak Kuasa Hukum, untuk memanggil sesuatu saja pun kan ada patut dan layak kan, Pak. Tapi kebetulan kita pada saat itu sedang ada kegiatan di luar kota. Maka bukan kita nggak hormati panggilan RDP itu, kita hormati, kami suratin, kami mohon supaya ditunda ke minggu depan. Dan surat itu kami sampaikan, Pak. Kita panggilan di pengadilan aja, kalau misalnya kita terima sebelum 3 hari, kita nggak datang dipanggil lagi kan, Pak? Begitulah kira-kira terkait dengan RDP. Bukan kami tidak menghormati RDP, Pak. Nah, kenapa hari ini kita sudah datang? Karena ini jauh-jauh hari sudah disampaikan, Pak. Ini prinsip. Jadi kita sudah alokasikan waktu untuk hadir di dalam pertemuan ini. Tuh. Tapi kalaupun seperti tadi pagi kita ditegur oleh dinas, kenapa nggak hadir ketika ada pertemuan? Kami bilang, kami pun baru menerima suratnya sudah di detik terakhir, sudah di jamnya. Bagaimana kami mau hadir? Tapi begitu pun kami mohon maaf tadi, Pak. Mungkin ke depan kalau misalnya kita terima, cepat kita pasti akan hadir, kita upayakan untuk hadir gitu. Kami hormati juga pemerintah daerah sudah luangkan waktu, nggak mungkin kami nggak hadir kalau kami bisa menghadirinya. Kemudian kalau terkait kenapa IUP itu tidak ada batas waktu, mungkin kita tanya kepada pembuat regulasi, Pak. Bukan forum ini yang menentukan berlaku sampai kapan. Kalau HGU memang sudah jelas di dalam peraturan undang-undangan. Mungkin Pak Kuasa Hukum lebih paham tentang itu. Kemudian kalau cerita tentang konflik baru hari ini gugat, ya faktanya hari ini belum ada juga gugatan di pengadilan. Sengketa itu, Pak, terdaftar ya. Mau sengketanya sengketa apa? Pidana kepolisian, sebagaimana kami laporkan. Sengketa kepemilikan hak atas tanah keperdataan ke pengadilan.
Oh, kalau misalnya kami sudah terbit HGU, ternyata cacat dalam proses penerbitan HGU, silakan gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hukum kan sudah mengatur secara jelas. Hanya kadang-kadang kita keliru dalam memahami, menafsirkannya. Itu satu. Kemudian terkait dengan patok-patok di lapangan, benar kami pernah mengajukan permohonan HGU dan itu sudah juga rangkaian prosesnya sudah berjalan. Nah, kenapa ada patok, Pak? Patok itu kan berkaitan dengan pemetaan, Pak. Pembuatan peta bidang tanah itu sebelum terbit HGU. Bukan karena sudah terbit HGU baru berpatok, enggak, Pak. Pembuatan peta bidang ditandai dengan patok. Nah, itu masih ada tahapan-tahapan lainnya. Kan begitu, Pak, kuasa hukum. Jadi jangan karena kita tidak paham kemudian kita pelintir cakap orang. Saya tidak ada menghilangkan bahwa masyarakat dan pekerja dan kami sudah untuk apa mencuci otak pekerja, nggak ada lah. Nah, kalau wajar-wajar nggak pekerja kita di sana nggak bisa panen terus kita nggak gaji, orang ribut ya wajar-wajar aja, Pak. Namanya sama-sama nyari makan. Tapi faktanya seluruh areal itu yang nanam sawitnya kan PT, Pak. Yang memanennya harusnya PT karena PT yang menanam, PT yang merawat. Gitu. Sampai hari ini nggak ada dasar hukum apapun yang membenarkan orang yang menanam, orang yang merawat, kita yang mengutip hasilnya nggak ada, Pak. Jadi kami mohon juga dengan segala kerendahan hati kami mohon supaya kami bisa tetap panen, Pak. Supaya apa? Supaya masyarakat setempat yang bekerja sama kami pun bisa juga menghidupi keluarganya. Persoalan ini konflik keperdataan, konflik kepemilikan hak atas tanah, silakan gugat. Kami siap. Mau gugat kemana? Mau gugat ke perdata, pidana, sengketa administrasi, silakan. Kita hormati hukum. Begitu, Pak, kira-kira. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Tadi telah disampaikan. Memang ini pertemuan kita yang pertama ya terkait Jaya Baru. Jadi nanti tolong dari kedua belah pihak bisa disampaikan data-data yang telah disampaikan tadi kepada kami supaya kita bisa menentukan langkah ke depannya bagaimana, dan ini sebagai bahan laporan kita kepada pimpinan. Jadi nanti tolong disampaikan, Pak, terkait SKT tadi kepemilikan masyarakat. Kalau memang sepakat nanti kedua belah pihak untuk penyelesaian terhadap ganti rugi apabila memang terdapat SKT yang diakui yang memang berada dalam kawasan Jaya Baru, itu nanti akan bisa diselesaikan secara mufakat kedua belah pihak. Cuman datanya itu tadi perlu disampaikan kepada kami, Pemda melalui Dinas Perkim bisa, Pak, nanti sampaikan ke Dinas Perkim. Kemudian terkait legalitas, kami juga himbau kepada pihak PT Jaya Baru segera selesaikan legalitas agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan ke depan. Kemudian untuk pihak kelompok tani, silakan berjuang, silakan lengkapi data-data dari pihak masyarakat terhadap perjuangan Bapak. Jadi kami pemerintah daerah hanya memediasi, memfasilitasi. Mudah-mudahan ada titik temu antara pihak kelompok tani dengan pihak PT Jaya Baru. Mungkin rapat kita kita sudahi sampai di sini ya, Bapak Ibu sekalian, karena ini hari Jumat juga, sudah bentar lagi waktunya sholat Jumat. Saya mewakili ini menyampaikan isi hati dari pekerja kami juga. Pekerja minta supaya kita bisa tetap melakukan panen di lapangan. Kita udah izin pimpinan pimpinan sudah menutup. Kalau tidak ditutup saya komentar. Ya, oke, tutup. Izin pimpinan Jangan menyebelah sistemnya. Jangan Udah menutup apa lagi? Kan udah ada. saya mau tegaskan juga kepada Pak Rumin. Enggak, saya juga mau tegaskan gitu. Jangan. Dari tadi saya lihat ini ada keberpihakan hanya kelompok tani. Saya mau tanya, apakah kalau tanah tidak ber-HGU bisa rupanya orang semena-mena masuk di situ dengan izin-izin piranti? Coba kita lihat dasar undang-undang perkebunan.
Undang-undang agraria itu yang kita lihat. Sudah waktu tadi kita tak ada. Tolonglah. Ini kelompok tani data. Data aja. Kelompok perusahaan tidak punya data, tidak pernah dipertanyakan. Bapak, tadi kan saya sampaikan kedua, belah pihak sampaikan data kami, Bapak. Data. Yang kami Saya mau tanya, 43 tahun tidak berizin, sementara prinsip-prinsip dasar agraria menyatakan harus selesai dulu. Prinsip baru dibuat, di situ ada hak alas. Jadi kami tidak mau bicara. Oke, ya. Tolonglah. Ya. Bisa enggak? Kalau tidak ada HGU langsung diusahain, langsung izin yang lain. Coba kita lihat IUP. Oke, itu persoalan izin. Tapi IUP itu hadir karena ada HGU gitu. Tolong. Oke, Bapak, tadi sebenarnya sudah selesai nih, tinggal proses ke depan. Jadi apa sih di permasalahan ini? Jadi tadi sudah saya sampaikan, silakan sampaikan data ke kami. Kan saya bilang ini tadi baru rapat pertama dengan pemerintah daerah, Pak. Memang permasalahan tanah ini tidak seperti yang kita pikirkan, mudah kita selesaikan. Tidak, Bapak, karena terkait beberapa pihak. Jadi tolong jaga apa kita dengan kepala dingin lah kita selesaikan. Untuk apa kita bertegak-tegak kalau memang tidak. Kami tadi pimpinan, kami tadi diam dengan kepala dingin. Saya menyerahkan kepada ketua dan kuasa hukum. Saya penasihat kelompok tani. Mungkin Bapak tidak kenal kepada saya hari ini. Kita beberapa waktu lalu mungkin kenal. Saya juga bagian dari pembuat regulasi di Kabupaten Asahan 2014-2019. Ya. Dan saya sudah malang melintang. Jadi jangan rakyat dituntut mana alat buktimu. Sekarang kita juga perusahaan. Bolehkah perusahaan langsung menguasai satu lahan yang dia tidak punya prinsip? Ini kan persoalan pengawasan Pemkab 43 tahun tidak berlaku secara benar. Coba kita lihat undang-undang pertanahan, 25 hektar saja itu harus keluar HGU dulu. Punya manajemen. Jadi pimpinan dari tadi hanya menyerang kelompok tani. Mana datamu? Jaya Baru juga kasih datamu bilang. Nggak ada saya memihak salah satu pihak, Bapak. Tidak ada secara tersurat, tersirat ada. Dari mulai awal kita sudah sepakat bahwa kami hanya fasilitasi untuk mediasi, Pak. Kalau fasilitasi itu di tengah, Bung. Dari tadi kami saksikan dari awal Gini aja lah. menyerang kelompok tani. Izin Seolah-olah pimpinan. kami ini bukan rakyat Tutup Asahan. aja, tutup gitu. aja dah. Iya. Tutup Oke, aja, Nah, kita keluar. Kita inginkan pemerintah itu berpihak di tengah. Baik. Kelompok tani siap dengan segala resiko. Kami hanya menghargai Pemkab, maka datang kemari. Ya. Orang sudah masuk kok. Bila Jaya Baru keberatan ranah pidana yang kami lakukan, tuntut juga. Jangan kami aja disuruh nuntut. Oke, permisi pimpinan. Oke, baik, terima kasih. Kita tutup mediasi kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.